Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif. Maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan tema kali ini aku akan mengambil tema tentang bagaimana perasaan dia, bagaimana isi hati dia terhadap kamu hari ini tanggal 27 Juli 2023 ya. Dianya siapa? Boleh kalian fokuskan. Jadi bagaimana isi hati dia terhadap kamu hari ini. Dan mungkin ini yang ingin dia ungkapkan ke kamu tapi tidak tersampaikan oleh mulutnya ya. Banyak sekali. Oke. I'm grateful from the spiritual lesson. Jadi dia bersyukur banget ya bisa bertemu dengan kamu, bisa mengenal kamu, dan dari mengenalmu, dari memiliki hubungan denganmu, dengan dengan adanya kamu dia bisa belajar tentang spiritual ya. Entah dia jadi lebih yakin pada perasaannya, dengan instingnya, dengan sinyal-sinyal yang terjadi di dalam dirinya itu terhadap kamu, dia jadi lebih yakin kayak gitu loh. Jadi dia lebih percaya dengan instingnya kayak gitu. Dia bisa menggunakan instingnya, bahwa instingnya itu benar gitu ya. You speak to me through music. Jadi dia itu menganggap kamu bahwa ya kamu itu bisa mengungkapkan apapun itu lewat musik. Jadi aku bisa tahu keadaan kamu ataupun perasaan kamu sekarang gitu ya lewat musik kayak gitu. Misalnya nih kamu lagi sedih, kamu akan misalnya nyanyi tentang lagu-lagu yang sedih. Oh, berarti kamu ini lagi sedih. Dan kamu menyampaikan kamu cinta aku ataupun kamu lagi rindu aku juga lewat musik. Oh, aku tahu. Jadi kamu sekarang lagi rindu aku kayak gitu. Jadi dia bisa mengenal kamu itu lewat musik. Bahkan akhirnya dia tahu banyak musik dari kamu. Seperti itu. Kemudian I left when I saw you with someone. Jadi ya dia akan pergi ya, meninggalkan kamu kalau misalkan dia di sini melihat kamu udah bersama orang lain. Ya, jadi kalau kamu masih mengharapkan orang ini ya jangan bersama orang lain dulu karena dia akan pergi kalau misalkan dia ngeliat kamu dengan orang lain. Kemudian di sini ada I wish I could share my good news with you. Jadi dia pengen deh sekarang tuh aku sharing, aku memberitahu kabar bahagia yang aku miliki, yang aku dapatkan, dan entah dari pekerjaan, entah dari kehidupan sosial di lingkungan aku, atau mungkin aku ini udah bisa beli aset apa-apa gitu. Aku pengen deh cerita sama kamu ya kabar bahagia ini, aku pengen berbagi dengan kamu cerita ini, betapa sulitnya aku berjuang untuk mendapatkan sesuatu yang membahagiakan yang udah lama pengen aku miliki kayak gitu. Dia pengen cerita ke kamu. I look for you everywhere. Oh, bahkan dia di sini ngelihat kamu tuh di mana-mana, ada bayang kamu. Bahkan di saat dia lagi sibuk di kantor kayak tiba-tiba dia kayak ngeliat kamu. Oh, itu kamu bukan ya? Taunya itu kayak teman kantor dia, cuman perawakannya mirip kamu kayak gitu ya. Bahkan di saat dia tidur dia mikirin, dia mimpiin kamu seperti itu. Bahkan mungkin di kamar mandi aja dia ngebayangin tuh di kaca tuh ada kamu kayak gitu. Okay, you don't know how hard it was to let you go ya. Kamu tahu nggak sih sebenarnya aku tuh sangat-sangat berat untuk bisa melepas kamu. Dan saat aku melepas kamu itu benar-benar berat hidup aku, sangat-sangat berat untuk bisa mengikhlaskan kamu pergi dari aku.
seperti itu ya. Padahal kalau misalkan ini dia yang meninggalkan kamu, itu pun dia merasa berat gitu ya, melepas kamu pergi kayak gitu ya. It was my fault but I blame you ya. Dia tahu apapun yang telah terjadi di antara kita ya, eh kesalahan-kesalahan atau pertengkaran yang terjadi, perselisihan di antara kita, kesalahpahaman yang membuat kita berpisah ya, itu semuanya itu berawal dari aku, salah dari aku kayak gitu. Tapi karena aku itu orangnya egois, gengsian kayak gitu, jadi aku tuh nyalahin kamu gitu. Jadi aku rasa sebenarnya dia pengen minta maaf ya. Aku tahu itu salah aku gitu, tapi dengan egonya aku itu menyalahkan kamu, bahkan aku berani-beraninya untuk memutuskan kamu kayak gitu ya, menceraikan kamu gitu. Jadi ya orang ini cukup egois, bukan cukup lagi, tapi memang ya egois, egois dan gengsian banget. Ya, terus di sini ada juga I knew exactly what I was doing. Jadi aku tahu banget detailnya seperti apa yang aku lakukan ke kamu ya. Entah itu pengkhianatan, entah itu suatu kebohongan, entah itu aku menyakiti hati kamu, entah itu apa? Hmm, ya intinya apapun yang membuat kamu sakit hati itu dikarenakan aku tahu banget ya, aku tahu banget itu semua salah aku ya, seperti ini, it was my fault but I blame you. eh jadi dia tahu banget lah situasinya yang terjadi itu, dan justru malah aku nyalahin kamu kayak gitu ya. Ya karena dia di sini egois orangnya, di sini dia orangnya gengsian untuk mengakui bahwa dia salah, seperti itu ya. We need to let each other go. Jadi untuk hari ini, ya isi hati dia karena dia melihat bahwa mungkin kamu sudah tidak respect lagi dengan dia, dan juga kan yang ngemutusin hubungan ini juga dia gitu ya. Bahkan akhirnya dia yang sampai kepikiran kamu terus, ngeliat kamu di mana-mana terus kayak gitu. Dan dia nggak bisa gerak lagi akhirnya ke arah kamu. Dia bingung solusinya gimana untuk bisa eh, apa namanya, mengutarakan isi dia ke kamu, untuk meminta maaf ke kamu, untuk hadir lagi ke kehidupan kamu. Dia nggak bisa, dia nggak tahu, dia stuck, dia kayak dibentengi oleh tembok yang tebal dan tinggi ke arah kamu itu ya. Udah nggak ada pintu lagi yang bisa dia buka untuk ke arah kamu. Jadi mau nggak mau ya, dia berpikir bahwa eh, ya isi hatinya mengatakan bahwa ya udah deh, kita eh, pergi masing-masing dulu kayak gitu ya. Silakan kita fokus pada diri kita masing-masing, kehidupan kita masing-masing, seperti itu. We need to let each other go ya. Jadi ya udah deh, aku juga bingung harus ke arah kamu itu kayak mana. Aku harus eh apa namanya, datengin kamu lagi kayak mana, ngomong ngomong untuk ke kamu ketika nanti aku datang itu, aku nggak tahu harus aku ngomong apa kayak gitu ya. Jadi bener-bener mentok deh nih karena situasi dan keadaan yang dia buat sendiri. I wish I had treated you better ya. Jadi dia berharap dia bisa men-treat kamu lebih baik ya. Dia berharap dia bisa memperlakukan kamu lebih baik lagi ya. Jadi ketika nanti kalian bersama ya, ada keinginan dia untuk memperlakukan kamu menjadi orang yang lebih istimewa di kehidupan dia, menjadi orang yang istimewa di hati dia gitu. Dia akan mencurahkan eh, perasaannya, perlakuannya lebih baik lagi ke kamu. Kalau misalkan di sini nantinya dia bisa kembali sama kamu, bisa balikan sama kamu kayak gitu sih. Ya ini masih harapan dia ya, harapan dia dia bisa men-treat kamu, memperlakukan kamu lebih baik kayak gitu. Dan of course ya, kartu terakhir adalah I love you unconditionally. Udah deh, ya cuman kamu lah yang ada di hati dia gitu ya, yang spesial di hidup dia. Di kamu tuh punya apa ya, kamulah pemilik hati dia gitu ya. Jadi
eh dia itu benar-benar mencintai kamu tanpa syarat ya. Dia benar-benar pure cinta banget sama kamu, hmm, tanpa ada apa ya niatan lain-lain ya. Mungkin sebelumnya dia punya niatan lain sama kamu, tapi ternyata ketika dia udah kenal dalam dengan kamu, dia udah kenal beberapa lama gitu ya dengan kamu, ternyata kamu itu nggak bisa diambil manfaatnya sesuai dengan yang aku mau. Justru malah aku yang terjebak oleh perasaan ini karena aku benar-benar unconditionally cintanya sama kamu kayak gitu ya. Benar-benar tanpa syarat. Bahkan aku berpikir sebenarnya kenapa aku mencintaimu pun itu kayak nggak ada alasan kayak gitu ya. Nggak ada alasan yang membuat aku cinta sama kamu. Tapi karena memang aku pure, ya aku cinta sama kamu ya. Intinya dia pure cinta sama kamu tanpa syarat seperti itu. Ya, oke, orang ini bucin sama kamu. Gitu ya. Dan aku pengen lihat dari tarotnya nih. Oke. Three of Swords. Oh, oke oke. The Sun. Ya, The Sun ya. Soalnya tulisannya kecil banget. The Sun. Kemudian Four of Pentacles. Kemudian Eight of Cups. Kemudian King of Swords. Iya. Ya. Di sini aku lihat memang dia sakit hati banget ya. Dia sangat terluka banget, patah hati banget, dia kecewa banget, sedih banget ya karena hubungan kalian berakhir, karena dia kehilangan kamu, ya mungkin karena perlakuan dia terhadap kamu, mengkhianati kamu, menduakan kamu, mentigakan kamu, ya everything berapapun. Intinya ya dia kecewa, dia cemas ya karena kehilangan kamu, dia sedih banget kayak gitu karena kehilangan kamu di sini ya. Dia benar-benar apa ya kecewa, dia benar-benar sedih banget karena berpisah dengan kamu akibat keegoisan dia dan juga pengaruh dari teman-temannya yang berkata buruk sama kamu, yang mempengaruhi dia kayak gitu kan. Dia juga sering apa menghadirkan pihak lain di hubungan kalian kayak gitu. Ya, ini memang perlakuan yang dari dianya itu yang merusak hubungan ini ya. Jadi seharusnya memang dia merasa seperti itu sih. Ya seharusnya dia memang merasa itu. Seharusnya dia yang merasa bersalah, dia yang merasa kecewa karena dialah yang memulai menyulut apa permasalahan hingganya berpisahnya kalian ini. Itu kan ya akibat karena dia sendiri gitu. Ya, aku lihat memang di sini dia ya eh hubungan ini tuh benar-benar menyakitkan. Hubungan ini tuh benar-benar yang hmm, mau kayak mana lagi, dengan cara apa lagi, dengan tindakan apapun, justru malah hubungan ini tuh semakin menyakitkan, semakin berat, semakin melelahkan, makin capek gitu ya. Jadi makanya di sini ya keputusan dia adalah mengakhirinya, ya putus dengan kamu mengakhirinya.
Tapi sebenarnya kartu Eight of Cup ini menunjukkan bahwa ini bukan benar-benar yang mengakhiri hubungan, tapi justru kalian berpisah ini ya, dia memutuskan untuk berpisah ini ya karena eh kita harus evaluasi diri masing-masing kayak gitu ya. Mengevaluasi lagi apa sih sebenarnya kekurangan dari kita sehingganya kita itu selalu cekcok sama eh, pasangan kita gitu ya. Kenapa masalah selalu ada di dalam hubungan kita? Kenapa selalu adanya ketidakpercayaan di antara kita? Sebenarnya ya, of Cup ini bukan menandakan berarti benar-benar berakhir. Oke, hubungan kita secara fisik itu berakhir. Kita pada kehidupan kita masing-masing aja dulu. Tapi bukan berarti yang secara koneksi dan batin ya melepaskan. Kenapa? Karena di sini masih ada King of Sword ya, jadi dia tidak ingin sebenarnya untuk melepas kamu, tapi dia ingin datang lagi ke kamu. Jadi ini adanya Eight of Cup itu karena dia berharap kita bisa mengevaluasi hubungan kita. Kenapa kita bisa begini? Dan apalagi Four of Pentacles di sini ya. Iya, dia tahu ini benar-benar hubungan yang melelahkan, menyakitkan, kayak apa ya, nggak ada ujungnya untuk kita bahagia gitu. Jadi di sini dia ya udah dengan cara melepaskan kita bisa melepaskan kecemasan kita, ketakutan kita, pertengkaran kita. Jadi ya udah dia mengambil keputusan we need to let each other go dulu kayak gitu ya. Tapi Four of Pentacles ini menandakan akan adanya suatu tindakan maju dari dia ke arah kamu. Karena di sini ada King of Sword ya. Jadi walaupun dia bilang kita pisah, tapi bukan berarti dia benar-benar akan mengakhiri koneksi dengan kamu ya. Karena di sini ada King of Sword, dia masih pengen menjalin hubungan dengan kamu. Bahkan dia di sini pengen nikahnya sama kamu kayak gitu. Pengen banget gitu ya, menjalin suatu keluarga dengan kamu, membuat keluarga dengan kamu itu pengen di sini. Ya dan aku lihat memang orang ini tuh orang yang kebapaan banget ya. Kebapaan banget atau mungkin dia udah menjadi bapak-bapak ya, dia punya anak mungkin ya. Intinya dia punya jiwa kebapaan di sini dan itulah ya dari tarotnya. Walaupun dia bilang we need to let each other go dulu. Ya, oke, itu memang untuk melepaskan rasa sakit hati, rasa tekanan dalam hubungan, rasa kecewa di dalam hubungan gitu ya. Jadi memang itu untuk membuat kalian masing-masing bahagia dulu deh gitu ya. Mungkin kalau kamu dengan aku, dia berpikir ya, mungkin kalau kamu dengan aku berhubungan justru malah saling melukai, ya ya udah deh kita kita hidup masing-masing aja gitu. Agar yang penting kamu bahagia. Tapi ada Eight of Cup reverse di sini. Jadi itu niat dia untuk kita masing-masing, bukan berarti kita benar-benar pisah gitu ya. Oke, secara fisik dia pisah, kalian pisah, tapi niat di dalamnya adalah kita harus evaluasi diri gitu ya. Evaluasi lagi hubungan kita kenapa kayak gini, karena di sini ada King of Sword ya. Jadi masih ingin terkoneksi, masih ingin menjalin hubungan lagi dengan kamu, bahkan di sini dia ada niatan untuk nikahnya sama kamu. Kayak gitu ya. Oke, aku rasa itu aja ya yang bisa aku sampaikan dari pembacaan tarot kali ini. Dan untuk zodiaknya di sini ada Libra, Aquarius, Gemini, kemudian Capricorn, Taurus, dan Virgo, Cancer, Scorpio, dan Pisces. Dan oke, itu aja. Tapi tidak menutup kemungkinan kedua belas zodiak bisa resonate dengan pembacaan aku ini. Zodiak tadi ini bisa zodiak kamu, bisa jadi zodiak dia. Jadi kalian sesuaikan aja dan berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku ya. Salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.